Oke, sekarang giliran aku. Jadi what I love about you. Sebenarnya sih hampir sama nih sama obrolan yang tadi dia udah omongin. Tentang equal tadi itu. Yang aku rasain ya. Derry tuh mau menurunkan apa ego mungkin ya, egonya mau gitu dititipin anak. Kayak kemarin aku lagi syuting terus Derry bisa oke, meetingnya semua dibikin online, aku di rumah aja hari ini karena kamu syuting seharian, aku jagain anak-anak. Itu menurut aku luar biasa karena banyak di luar sana mungkin ada orang-orang yang nggak bisa lah ngurus anak ya tugas kamu di rumah. Aku kerja di luar gitu, tapi Derry bisa loh mau ngurusin anak-anak walaupun kalau digantiin baju atas merah bawah hijau ya kan masalah, tapi seenggaknya ngurusin anak sih walaupun juga nggak dimandiin tidak masalah, tapi anak-anak nyaman gitu. Ketika Daddy pulang tuh mereka bisa yang Daddy gitu. Kalev kalau ngerjain PR tuh masih yang dicariin Daddy-nya karena emang Daddy-nya lebih pintar dari emaknya sebenarnya. Tapi itu adalah berarti anak-anak menyadari ada sosok Daddy-nya setiap hari. Jadi dicariin ketika Daddy pergi tuh mereka tahu oh Daddy work, oh berarti nanti pulang gitu. Itu kan berarti sosok Daddy itu bener-bener nempel ke anak-anak. Gitu loh. Yang kedua, suportif. Aku didukung buat syuting, aku dibolehin buat kuliah. Dan lucunya nih ya kalau kuliah lagi tuh gini, sebenarnya aku nggak pernah kepikiran buat kuliah. Karena kayak ngerasa udahlah capek lah belajar, emang bukan hobi saya belajar. Terus tiba-tiba ketika Daddy lagi mau ngambil S2, keceplosan lah dia, aku S2 nih, kamu juga harus kuliah dong. Itu aku kayak, hah kok ada ya orang kayak gini, lucu. Jadi dia bener-bener mau nyamain nih, dianya S2, aku juga harus S2. Jangan abisnya aku disuruh S3 ya, no, I'm done. Itu yang kok mau gitu. Mungkin di luar sana banyak orang yang ngerasa tersaingi kalau istrinya lebih pintar atau mungkin kalau istrinya punya jabatan lebih tinggi, tapi ini enggak, lucu sih. Itu lumayan bikin aku terkesima, terus jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Gitu, jadi kalau aku udah lama nggak syuting tuh Daddy tahu, kamu mendingan abis nih kalau ditawarin series ambil deh. Kenapa kamu udah kelihatan bosan di rumah? Kamu udah nggak happy nih, passion kamu tuh di seni, passion kamu tuh di acting. Jadi kalau kamu udah kelamaan di rumah kamu nggak happy, di sana syuting lagi. Itu menurut aku langka. Gitu ya? Gitu. Kenapa Daddy nggak bolehin aku syuting? Kenapa Daddy nggak bolehin aku kuliah lagi? Kalau kuliah sama syuting beda alasannya. Kalau kuliah itu menurut aku ibunya anak-anak harus pintar gitu supaya nanti anak-anaknya nggak gampang bodohin ibunya. Itu satu. Yang kedua supaya anak-anak bisa ngelihat sosok inspiratifnya itu bukan dari hanya bapaknya aja tapi ibunya juga gitu. Kan kita ngebayangin nih diskusinya anak-anak kita gitu sama teman-temannya sebelum zaman COVID ya. Di sekolah gitu. Oh iya nyokap gue lagi ini kemarin baru lulus ini master cum laude. Nah itu kan bangga tuh anak-anak tuh ngomong gitu. Oh iya nyokap gue ini ngajar juga. Apalah gitu. Itu kan beda gitu. Defaultnya anak pasti bangga sama orang tua. Tapi kan mereka harus punya alasan gitu. Nah jangan sampai dia ngelihat oh bapaknya pintar ibunya nggak pintar gitu. Jangan. Dua-duanya harus muncul, harus stand out di mata anak-anak supaya respeknya mereka itu sama gitu. Kalau tentang kuliah, kalau seni kamu main film itu kan memang passion, memang sesuatu yang kamu sukain, kamu bahagia melakukannya gitu. Ya di rumah kalau kamu nggak bahagia ya rumah tangga runyam. Jadi penting untuk bisa membuat kamu nyaman, merasa tersalurkan energinya, keinginannya supaya rumah juga jadi ikutan bahagia juga gitu. Karena bisa kerasa ambience-nya, atmosfernya saat kamu happy, kamunya lagi fun, lagi asik. Kitanya juga jadinya ikut happy juga gitu. Tiba-tiba rumah rapi gitu. Kalau nggak happy rumahnya berantakan.
Ngaruh gitu mah. Makanya aku sih pengen, maksudnya gini, kalau kamu lagi ngerasa butuh untuk syuting ya syuting gitu. Itu benar-benar gimana kamu aja. Mau ikut sinetron stripping ya, kalau itu bikin kamu happy ya lakukan gitu. Nanti kita tinggal atur lah waktunya seperti apa, kayak gimana kita bagi-bagi tugasnya. Ya tentu kita harus berkompromi ya, mana yang lebih penting, mana yang enggak. Kalau kayak sekarang ini misalnya, ya kamu tahu kegiatan aku kan lagi di luar rumah banyak. Beda saat waktu lagi aku siaran dulu ya. Waktu aku siaran, waktunya pasti siaran jam segini, pulang jam segini gitu. Paling kalau nggak pastinya kalau lagi ada breaking news gitu. Kalau sekarang kan kerjaannya ya kamu tahu sendirilah kayak gimana ya. Tapi kan yang sekarang ini agak beda, maksudnya aku melakukan ini bukan hanya untuk aku, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga buat banyak orang gitu. Tugas dan tanggung jawabnya lebih luas gitu. Jadi mungkin sekarang kamu akan lebih banyak ngalah gitu ya Mame sama aku. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu suka. Harus tetap gitu. Gitu sih. Bingung karena hampir semuanya aku suka sih dari Dedi ya sebenarnya. Asik. Udah kan gitu ya. Karena emang apa ya? Makanya orang banyak yang nanya, apa sih yang bikin kamu suka, apa sih yang bikin kamu stay sampai saat ini? Kadang tuh hal-hal kayak gitu nggak bisa dijelasin deh, karena emang apa Iya. ya Karena aku juga gini sih, ya nggak tahu ya maksudnya. Ya kan laki-laki ya sering ngobrol, kita kan cowok-cowok nih sering ngobrol, sering bergibah lah gitu. Ya men's talk gitu. Aku mendengarkan gitu gimana istrinya gimana gitu. Kalau satu hal yang mungkin aku rasain ya, kita tuh bener-bener nggak ada yang namanya berantem. Berantem masalah doang, dia cuma odol masih Ya maksudnya kita berantem tuh dulu mungkin 2 tahun pertama lah ya, itu masih adjustment karakter aku, karakter kamu. Tapi sekarang ini ya udah aja gitu, kita aku nggak dipaksa loh jadi orang rumahan gitu. Nggak lagi malam di kantor sampai malam, enggak gitu. Saat begitu kerjaan selesai, balik udah gitu. Ya home is where you belong, asik. Ya gitu. Jadinya ya aku ngerasain sendiri sih itu. Ya mudah-mudahan lah Mam ya. Ya lama gitu kan. Kita kan dan mungkin gini sih, salah satu yang bikin aku juga happy sama kamu tuh adalah kamu sekarang udah nggak lagi ngelihat orang lain sebagai ukuran gitu. Ya kalau dulu kan kamu kan ngelihat gitu ya, bahkan ya sampai ke materi pun kamu perhatiin. Kalau sekarang kan kita enggak gitu. Kita betul-betul hidup tuh ya sederhana aja seperti yang kita rasain sekarang gitu. Nggak mewah-mewahan karena bukan kita nggak mampu, tapi because we choose not to gitu. Kan menjadi kaya itu bukan terlihat kaya gitu ya, tapi menjadi kaya itu ya way of life gitu. Saat kita ngerasa cukup, kita ngerasa kaya. Ya, ada orang dengan gaji 10 juta tapi dia ngerasa cukup, ya dia bakal ngerasa kaya. Ada orang yang gajinya 100 juta ngerasa nggak cukup, ya miskin gitu. Semuanya serba kurang. Jadi ini kan tentang mindset gitu. Nah, mindset hidup kita udah sama, jadinya kita ngerasa kaya banget ya. Mungkin bukan tentang balance berapa di rekening kita gitu. Bisa jadi itu sih ya belum seberapa gitu. Tapi kalau ditanya, Rap, lu orang kaya bukan sih gitu? Ya aku jawabnya ya iya gue orang kaya. I feel so rich gitu. Karena semuanya cukup gitu, nggak ada yang kurang gitu. Nah, dan karena itulah kemudian ya udah grateful aja, bersyukur aja gitu. Ini kok jadi aku yang ngomong ya? Kan harusnya kan kamu yang ngomong ke aku, gimana sih? Jarang-jarang soalnya, karena kita punya kebiasaan ngomong I love you kalau kita lagi mau take off dan landing aja. Sampai habis nih siomay itu. Lo apa yang habisin nggak masalah, habisin all you can eat. Gitu, jadi ya sudah lah ya Dad. Oke. 10 tahun. Amin. Amin, seterusnya. Amin. Jauh-jauh. Amin. Kalau surga ya urusan Allah lah. Luar biasa. Udah ya, kita mau jajan dulu. All you can eat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.